Baik, Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kunaini MPD selaku Ketua Kaprodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta, dan yang juga saya hormati Miss Yuli Marlina selaku dosen public speaking pada webinar hari ini, dan juga kepada narasumber kita Kak Raden Hanif, dan juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir di dalam webinar ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di webinar public speaking pada hari ini. Dan selanjutnya itu langsung saja ke sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kita kepada Saudari Sabrina Fajarnisa. Kepadanya kami persilakan. Teman-teman ada suaranya? Ada jelas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kunaini MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Yang saya hormati juga Ibu Yuli Marilina, SAGM SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang saya hormati Kak Raden Hanif sebagai pembicara utama kita, serta teman-teman peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di webinar ini meskipun secara virtual. Perkenalkan, nama saya Syabrina Fajanisa sebagai Ketua Pelaksana Webinar Public Speaking ya dengan tema peran teknologi dalam mengembangkan keterampilan public speaking di dunia pendidikan. Em, Webinar ini diselenggarakan oleh Pendidikan Agama Islam Angkatan 2021 Universitas Islam Jakarta, yaitu guna membantu kita untuk meningkatkan kemampuan public speaking dengan memanfaatkan teknologi yang sangat penting di dunia pendidikan saat ini ya teman-teman. Nah, hari ini kita bersyukur bisa belajar dari Karaden Hanif karena beliau adalah ahli public speaking yang sudah banyak pengalamannya. Beliau juga akan berbagi pengetahuan dan tips praktis yang bisa membuat kita lebih percaya diri, efektif, eh, dan juga saya ingin mengucapkan kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara ini, serta kepada semua peserta yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Terima kasih juga untuk Kak Raden Hanif yang sudah bersedia berbagi ilmu dengan kita semua. Akhir kata dari saya, ucap salam, selamat mengikuti webinar. Semoga webinar ini berjalan lancar dan semoga memberi manfaat besar bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana, Saudari Sabrina, dan selanjutnya yaitu adalah sambutan sekaligus pembuka acara pada hari ini kepada Bu Kunaini selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih, Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Yuli Marlina MPD. Beliau adalah dosen home base di prodi kami yang saat ini mengampu mata kuliah public speaking. Terima kasih Miss atas kesempatan yang diberikan untuk mahasiswa berkolaborasi dengan narasumber kita yang sama-sama kita hormati. Mungkin boleh kita sapa dulu Miss ya. Mangga, mangga, Mana silakan. ya? Mas Raden Hanif sudah hadir di tengah-tengah kita. Tadi ada
Tadi Kayaknya ada, ya. ya. Terima Ah, kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami dan yang saya hormati juga teman-teman mahasiswa, panitia, serta peserta webinar dari seluruh penjuru Indonesia. Saya merasa bahagia sekali ya, Miss ya, pagi ini karena kita bisa bersilaturahim lintas pulau nih, Miss. ya, Ya, selamat betul. datang kami ucapkan di kampus kami walaupun secara virtual di Universitas Islam Jakarta. Kapan waktu main ke Jakarta lewat di Matraman, Hutan Kayu boleh mampir ya, Miss ya. Ada mie Siap, yang siap, enak di seberang kampus. Terima siap. kasih Bapak Ibu. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin karena berkat izinnya kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di forum ini secara virtual. Sholawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa bangga sekali karena teman-teman mahasiswa dan Miss Yuli dalam hal ini bisa berkolaborasi untuk menciptakan enggak ya, untuk mengadakan untuk mengadakan kegiatan ini yang menurut saya merupakan salah satu hal yang penting yang harus dilakukan dalam setiap proses perkuliahan. Artinya, proses perkuliahan itu akan bisa berjalan dengan maksimal jika kita bisa berkolaborasi dengan tim ahli. Begitu ya, Miss ya. Dan ini merupakan salah satu indikator kinerja yang bisa kami lakukan, artinya kami bisa mengundang praktisi dalam hal ini untuk berkolaborasi pada mata kuliah public speaking. Lebih daripada itu, kami juga bisa berkenalan dengan Bapak Ibu di luar Jakarta sehingga tahu bahwa oh di Jakarta ada Universitas Islam Jakarta dan kegiatan ini dilaksanakan oleh teman-teman dari program studi pendidikan agama Islam. Makanya temanya tuh peran teknologi dalam mengembangkan keterampilan public speaking di dunia pendidikan. Karena kami dari Prodi Kependidikan, Bapak Ibu, ya. Dan saya setuju dengan yang disampaikan oleh Sabrina tadi ya sebagai ketua, itu eh, keterampilan public speaking merupakan keterampilan dasar bagi kita, adalah soft skill dasar yang harus dimiliki. Mungkin menurut saya tidak hanya dalam dunia pendidikan ya Miss Yulia, tapi dalam berbagai bidang gitu. Kalau saya nyebutnya public speaking tuh ilmu ngomong. Ilmu ngomong itu bagaimana supaya kita bisa menyampaikan pesan gitu yang ingin kita sampaikan kepada penerima pesan sehingga pesan itu bisa diterima dengan baik gitu. Dan saya berpesan kepada teman-teman mahasiswa khususnya agar kegiatan ini bisa diperhatikan sampai akhir dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat gitu. Kepada Bapak Ibu yang bergabung dimanapun berada, dalam hal ini kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang karena insya Allah ini teman-teman terus belajar berproses ya teman-teman ya. Iya, terima kasih juga Miss Yuli sekali lagi saya sampaikan karena telah memfasilitasi teman-teman untuk belajar dan berkembang lebih daripada ruang kelas. Untuk itu, langsung saja teman-teman dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini secara resmi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan selamat mengikuti webinar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kurnaini MPD atas sambutan yang telah diberikan. Baik, sampailah kita kepada inti acara. Saya Salsabila selaku MC ingin memberikan mic-nya kepada moderator, kepada Saudara Zul. Saya... Baik,
Baik, terima kasih untuk MC yang telah memberikan waktunya untuk saya sebagai moderator pada hari ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, oke. Para peserta webinar sekalian, senang sekali rasanya saya Zulfikar Musa sebagai moderator sesi webinar pada hari ini. Menyambut Anda semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin ya robbal alamin. Mari kita bersyukur di segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, saya ingin berterima kasih kepada semua panitia yang telah meluangkan waktunya, tenaganya untuk agar kegiatan webinar pada hari ini berjalan dengan sesuai pada rencananya. Dan juga eh, saya salam banget dari saya buat audiens yang hadir pada hari ini. Saya lihat audiens pada hari ini banyak dari luar kota, ada dari NTT, ada juga dari Batam, dan juga ada dari seluruh kota-kota di Indonesia. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Eh, oke. Ini pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa acara ini yaitu webinar public speaking dengan tema peran teknologi dalam mengembangkan keterampilan public speaking di dunia pendidikan. Jadi teman-teman, ini merupakan bentuk problematika kita terhadap kurangnya keterampilan untuk berkomunikasi seperti halnya dalam pemanfaatan teknologi di dalam dunia pendidikan. Nah, lalu apa saja sih tantangan-tantangan kita untuk mengatasi problematika dan juga bagaimana cara kita untuk memanfaatkan teknologi komunikasi di dalam dunia pendidikan? Di webinar ini semuanya akan dibahas tuntas mengenai tips dan triknya agar kita mampu berkomunikasi dengan baik melalui teknologi di dunia pendidikan. Oke, akan dibahas oleh narasumber kita yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Izin Kak, mana? Untuk Kak Raden Hanif Ya, halo. pada hari ini. Kedengeran suaranya? Kedengeran. Baik, sebelumnya izinkan saya mengenalkan beliau. Beliau adalah seorang influencer dan juga content creator public speaking dengan follower Instagram lebih dari 290.000, dengan followers TikTok lebih dari 110.000 dan terus bertambah eh, amin ya robbal alamin. Beliau juga merupakan digital creator dan transaction banking campaign manager at PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Lalu juga trainer muda nasional yang telah melakukan lebih dari 150 kali public speaker dan juga trainer. Kemudian beliau juga telah mendapatkan Certified Trainer and Public Speaker by BNSP RI, Certified Trainer BIMAX Plus Institute, dan mendapatkan Certified Hypnosis for Teaching by Indonesia Life Skill Academy, Sertifikat NLP for Teaching by Indonesia Life Skill Academy, Sertifikat Syariah General Banking Level 1 by Asbisindo, dan juga Certified Riak Management Level 1 by BNSP RI. Dan beliau merupakan juga seorang MC dan moderator dengan gelar S1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran dan sedang melanjutkan S2 Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran. Teman-teman, dari track record dan juga sertif yang telah didapatkan oleh pemateri pada hari ini,
dapat disimpulkan bahwa narasumber hari ini adalah orang yang berkompeten di bidang ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian dapat dijawab pada webinar hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai ke acara inti, saya ingin menginformasikan bahwa webinar public speaking akan ada pemaparan dari narasumber kita dan kemudian akan dilanjut dengan sesi tanya jawab oleh audiens dan juga narasumber kita. Siapkan fokus terbaik Anda. Kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Kak Raden Hanif. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Moderator dan juga Mbak MC yang agak kurang semangat mungkin ya. Kita harus semangat dong, pagi-pagi ini lemes banget pada ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Waalaikumsalam. semuanya ya. Gimana kabarnya hari ini? Lemes banget sih. Saya pengen tahu semangatnya. Coba yang kabarnya baik hari ini, coba kasih Good. reaksi jempolnya gitu kan. Yang on cam, coba jempolnya ke kamera kayak gini. Nah, Oh gue gitu. stop nih. Gini. Atau kalau yang off cam, Oke. coba kasih reaction jempolnya gitu kan. Ada tuh reaction jempol. Coba kasih jempolnya semua. Ini ada 100 orang, masa cuma 13 orang yang kasih reaksi? Coba dong. Saya mau lihat nih, UIJ gimana nih, teman-teman Universitas Islam Jakarta semangatnya harus harus ada nih ya, teman-teman ya. Public speaking tuh kalau diem bukan public speaking namanya. Ya, jadi saya harus tes dulu semangatnya nih. Oke. Sip. Oke, luar biasa ya udah lumayan. Oke, sip. Oke, alhamdulillah wa kafah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Selamat pagi teman-teman semuanya di Universitas Islam Jakarta gitu ya. Ini saya mau lebih santai aja ya teman-teman karena suka interaksi gitu ya. Coba saya mau tahu teman-teman di sini yang dari UIJ, mahasiswa internal, coba kasih angkat tangannya, raise hand coba. Saya mau tahu nih sumber audiensnya dari mana aja nih. Coba yang internal UIJ, angkat tangan. Iya, tepuk tangan juga boleh. Oke, ada 10, 11, dikit banget. 15, 20. Ya, coba yang reaction, nah, kasih reaction biar saya tahu ya, teman-teman. 25, oke, nice. Oke, turunin lagi. Oh, banyak ya. Coba teman-teman yang tahu webinar saya dari channel Speaking Club mana? Coba angkat tangan. Kan saya share juga nih ya. Coba ada teman-teman? Atau dari channel IG saya ada? Angkat tangan juga? Oke, ada juga ya, banyak sih. Nah, nice. Jadi teman-teman semuanya, kita akan sama-sama belajar gitu ya. Khususnya buat teman-teman di Fakultas Pendidikan Agama Islam. Ini saya harus notes ya, teman-teman, kalau pendidikan agama Islam itu kan dia outputnya nanti akan seperti menjadi dosen begitu ya, akan mengajar. Jadi kalau teman-teman PAI ini harus bisa meningkatkan skill public speakingnya gitu ya. Jadi next saran buat teman-teman nanti ke depan ini kelihatan dari awalnya gitu ya. Harus lebih talkative ya, harus lebih aktif lagi karena nggak bisa kita mengajar tanpa public speaking begitu ya. Nah itu sedikit first impression saya ketika masuk ke dalam Zoom hari ini gitu. Oke, teman-teman, kita akan sama-sama ya belajar seputar peran teknologi dalam mengembangkan keterampilan public speaking gitu, di dunia pendidikan. Teman-teman harus tahu di dunia pendidikan itu kita mendidik gitu ya. Kita mendidik anak-anak kita yang mereka itu punya berbagai macam tipe belajar. Ya. Kalau teman-teman tahu di NLP ada tipe visual gitu ya. Anak didik kita nanti ataupun murid-murid ketika teman-teman sudah lulus dalam mengajar kita harus tahu teman-teman bahwa ada yang namanya tipe visual ya. Dia mengajar dalam konteks dia harus melihat visualnya. Dalam arti bisa fisik gurunya, bisa kemudian sumber belajarnya, juga cara ngomong dari gurunya itu. Itu kan visual ya. Ada juga tipe auditori misalnya. Audiens murid-murid kita nanti tipe auditori itu dia suka mendengar gitu ya. Jadi suara dari gurunya itu harus enak teman-teman. Nggak bisa kemudian kita menjadi teacher dengan suara yang lempeng tuh muridnya tidur pasti fix. Saya bisa jamin gitu ya. Atau kemudian juga ada tipe kinestetik. Kinestetik itu tuh ada yang bersin tuh kan.
Luar biasa. Ada juga tipe kinestetik tuh orang yang kalau public speaking ya atau menjadi murid, dia mengutamakan gerakan gitu ya. Jadi dia learning by doing. Nah, itulah pentingnya simulasi ataupun kemudian kita menyebutnya sebagai demonstrasi gitu ya. Misalnya dalam pembelajaran kita FGD gitu kan. Terus kita juga ada simulasi pidato misalnya, ada praktek yang itu bisa mengakomodir anak-anak murid kita. Nah, begitu juga dalam dunia pendidikan, teman-teman. Jadi teman-teman di apapun profesi teman-teman ya, kalau mau berkecimpung di dunia pendidikan, public speaking is a must. Public speaking adalah kunci, teman-teman ya, untuk bisa mengakomodir terjalannya suatu transfer materi yang bagus ke audiens kita. Begitu. Nah, sedikit ya teman-teman pengantar. Oke, I'm your speaker today. Perkenalkan teman-teman ya, nama saya Raden Hanif. Kalau di UIJ, saya juga pernah ngisi di UIJ, tapi tahun berapa ya? Sekitar tahun 2021 gitu, atau 2022, saya lupa. Di FEB-nya tuh ya, di aula yang besar. Nah, ini sedikit ya teman-teman. Udah ada yang follow saya belum, teman-teman, di Instagram ya? Kita upload setiap hari ya, teman-teman. Kita upload setiap hari tips-tips public speaking. Kalau mau join ke channelnya juga bisa. Info-info A1 ada di situ semua ya teman-teman. Jadi saya juga bekerja ya teman-teman sebagai campaign manager di Bank Syariah Indonesia. Kemudian saya juga memiliki beberapa sertifikasi yang berkaitan dengan public speaking, komunikasi, syariah banking, risk management juga gitu ya. Jadi saya juga bingung saya sebenarnya apa dan siapa gitu. Karena saya suka belajar ya teman-teman. Saya suka mempelajari banyak hal, tidak hanya dalam konteks komunikasi, tapi apapun saya suka belajar gitu orangnya. Nah, untuk pendidikan saya lagi S2 juga ya teman-teman, lagi ongoing. Mudah-mudahan bisa selesai sesegera mungkin karena udah agak telat juga nih ya. Karena sambil bekerja ya teman-teman. Kemudian saya juga aktif di media sosial ya teman-teman. Ada di Instagram, ada di TikTok juga. Itu update juga di daily activity-nya buat teman-teman harus lihat karena ada konten-konten yang bisa teman-teman sajikan setiap harinya gitu ya. Nah, coba saya mau tanya ke teman-teman semuanya, public speaking emangnya penting gitu ya? Coba ada yang mau raise hand nggak atau mau jelasin on mic? Ini kan teman-teman public speaking harus ini ya, harus harus ngomong langsung gitu. Saya mau tes coba. Teman-teman ada yang berani nggak? Public speaking tuh sepenting apa dalam dunia pendidikan gitu ya? Ini kan kita konteksnya dalam fakultas pendidikan gitu ya teman-teman. Boleh? Iya penting banget dari Ajeng Nazwa. Pentingnya tuh gimana Ajeng? Bisa dijelasin nggak? Apa pentingnya itu? Oke penting kita tahu. Tapi apa yang membuat itu menjadi penting? Why? Kenapa public speaking itu penting dalam kita sebagai dunia pendidikan gitu ya? Yes. Oke, good. Makasih reaksinya teman-teman. Coba, ini yang angkat tangan mau jawab? Ya, coba saya mau tanya dari yang on cam nih ya. Saya mau tanya coba Arsa. Ya, Arsa ada nggak? Arsa Egri Susanto, boleh saya minta pendapatnya? Iya, saya. Iya, oke. Menurut Arsa apa? Kenapa public speaking ini penting? Menurut saya sebagai siswa dari SMP Negeri 57 Jakarta, menurut saya penting untuk bisa public speaking agar kita bisa berkembang, mengikuti organisasi, dan masih banyak lainnya yang penting. Dalam kita bisa public speaking, kita bisa mendapat prestasi, bisa mendapat banyak kenalan, dan juga mengikuti event-event besar yang ada di Indonesia. Wow, keren banget ya teman-teman. Ini masih SMP ya Arsa ya? Iya, betul. Wah, keren nih. Teman-teman yang kuliah masa kalah sama teman-teman SMP ya, teman-teman. Ini keren loh, ini peserta kita ada 100 lebih ya. Nah, coba sekarang aku mau tunjuk yang lain nih, yang on cam kayaknya gurih ya kita tanyain langsung pada off cam nih ya. Tuh, takut ditunjuk. Aku mau coba tanya Abdur Rasyad ya. Bro Rasyad, ada? Nah, ini dia nih. Ya, Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. Gimana menurut panggilannya apa ini? Rasyad, Abdu. Dipanggil Kasyat aja, Kak. Oh iya. Oke, gimana menurut Rasyad? Kalau menurut saya ya public speaking itu sangat penting juga ya, Kak ya. Karena Hmm. kan kita kan sebagai pendidik itu, Kak, itu kan kita harus banyak
berbicara gitu ya kepada para siswa kita, peserta didik kita gitu kan. Dan public speaking ini juga apa namanya kita bisa melatih ya public speaking itu kayak di depan di depan kaca atau enggak di lingkup kecil terlebih dahulu gitu Kak. Karena kan kita kan sebagai pendidikan banyak harus berbicara ketika kita mengajar gitu. Ya paling seperti itu Kak kalau menurut saya. Oke, keren banget ya. Nasyat, kita kasih plus ya teman-teman. Ini keren loh nih. Jawaban-jawabannya setidaknya menjadi bukti ya teman-teman bahwa public speaking itu penting sekali gitu. Nah, ini saya mau coba tanya juga nih yang udah on mic ya. Dari Umar Sulawesi Tenggara. Wah nih. Halo Bro Umar. Kak, Iya, gimana menurut Bro Umar? menurut saya Kak, public speaking itu sangat penting Kak. Apalagi saya sekarang eh, duduk di kelas 12 Kak dan ingin berangkat 12. PKL. Menurut saya public speaking dapat dikembangkan dengan cara mengikuti semua seminar yang diadakan oleh eh, organisasi-organisasi dan saya berharap ke depannya saya eh, dapat menguasai teknik-teknik public speaking agar saya dapat berkomunikasi dengan teman-teman saya di sekolah dengan baik. Itu saja, Kak. Wih, keren teman-teman ya. Umar nih kelas 12 ya Umar ya. Iya, Kak. Mantap. Mau lanjut di mana? Univnya, studi. Di UH sih, Kak, Kendari. Oh iya iya iya. Mantap mantap. Nah ini ya teman-teman, ini banyak ini ya banyak yang teman-teman SMP, SMA. Coba dong teman-teman, saya mau jadi penasaran di sini. Te- Teman-teman tulis di kolom komentar gitu ya. Masih SMP atau SMA atau kuliah gitu ya. Statusnya apa sekarang teman-teman? Saya mau tahu dong. Coba ketik di kolom chat bisa. SMP kelas 1, oke dari Arsa ya. Mudah banget, berarti masih umur berapa itu? 15 ya? SMA kelas 12, SMK, mahasiswa hadir, oke. SMK kelas 12 juga. Yang lain 12 tahun, kuliah, SMK, kerja. Luar biasa. Ini perpaduan ya teman-teman ya. Perpaduan, oke. Sip, sip. Jadi saya coba bawainnya supaya relate ke teman-teman. Mahasiswa ibu rumah tangga, oh luar biasa nih ya. Mahasiswa ilmu komunikasi UT Kebumen, wah mantap nih Mas Dahri ya. Mahasiswa hadir kerja, luar biasa. Ini beragam ya audiensnya teman-teman. Nah ini keren nih ya teman-teman. Memang sebenarnya profesi gini teman-teman. Saya punya satu quotes menarik. Memang tidak semua profesi itu butuh public speaking. Tapi apapun profesinya, kalau kita bisa public speaking, itu akan menjadi nilai tambah. Widih. Jadi misalnya profesi yang nggak butuh public speaking itu apa sih? Misalnya ya, ya seperti misalnya dalam konteks berbicara di depan umum, misalnya kalau dokter gitu ya, itu kan lebih banyak di belakang layar, mengoperasi pasien dan segala macam. Porsi untuk berbicara di depan itu mungkin agak kurang, kecuali dokternya ikut seminar jadi pembicara itu ya. Atau kemudian engineer, IT support, itu kan dia di belakang layar gitu, dia nggak lebih banyak di depan umum. Tetapi ketika misalnya ada seminar tentang IT, pasti yang dipilih orang jago public speaking itu udah pasti teman-teman. Di perusahaan juga seperti itu. Jadi teman-teman kita udah lihat ya, sama-sama lihat betapa pentingnya public speaking ini kayak gitu. Nah, lanjut ya teman-teman. Apa relevansinya dengan teknologi di dunia modern? Nah, saya mau tanya nih teman-teman. Nggak usah dibaca tulisannya. Teman-teman, di sini semua punya TikTok, punya Instagram, punya Punya, semua Kak. ya? Punya. Oke. Nah, berapa tempat banyak orang kerja teman-teman tempat orang followersnya kerja ada di berapa? atas semua. Kenapa? Oke, ini teman-teman panitia boleh dibantu ya supaya kondusif. Nah, ini teman-teman udah pada punya Instagram, punya TikTok. Nah, dunia modern itu teman-teman, sekarang banyak bermunculan konten kreator baru ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dulu pas pandemi,
Kita biasanya lihat Instagram tuh kayak berita-berita dari detik.com atau Kompas. Tapi sekarang teman-teman lihat Instagram, semua orang berlomba-lomba untuk jadi content creator. Semua orang berlomba-lomba untuk dapetin endorse. Semua orang berlomba-lomba untuk Sini aja sini aja. naikin Sini aja sini. followersnya. Sini dulu. Mobil mobil. Nah itu, Udah lewat. Itu. teman-teman please dibantu yang belum di mute. Teman-teman panitia boleh dibantu? Iya, oke. Jadi saya lanjut ya. Nah, itu semua di dunia modern, teman-teman. Semua beralih ke digitalisasi. Hari ini, orang yang gagal beradaptasi di dunia digital, saya bisa jamin dia akan kalah dalam persaingan ke depannya, teman-teman. Karena kenapa? Dunia digital ini semakin berkembang setiap harinya. Nah, pertanyaannya, Kak, relevansinya public speaking dengan teknologi modern apa? Oh, banyak, teman-teman. Kalau teman-teman jago public speaking, misalnya, teman-teman jago public speaking, teman-teman bisa bikin konten di Instagram, bisa jadi kreator, bisa kenalan sama orang-orang keren misalnya, bisa masuk ke komunitas yang besar-besaran juga, itu bisa jadi sumber income misalnya. Jadi teman-teman misalnya dapetin endorse dari sana, ataupun kemudian bisa jualan kelas di sana, bisa relasinya sama kreator-kreator besar, itu keren banget teman-teman. Jadi saya bilang apalagi orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Kalau teman-teman tahu Pak Tri Adinata, itu guru seni musik di Sumatera Utara ya, kalau nggak salah Univ Al Azhar gitu ya. Itu saya sering DM-DM-an juga sama Pak Tri Adinata, yang dia kedatangan Alan Walker ke sini, yang apa namanya, yang collab sama Raffi Ahmad. Itu saya sering DM-DM-an sama beliau dan saya suka tanya, Pak Guru gitu ya, saya panggilnya Pak Guru sih, Pak Guru Tri ya, Pak Tri. Pak Tri, keren banget ya kalau misalnya kita bisa manfaatin Instagram, TikTok, apalagi konteksnya di dunia pendidikan. Kalau teman-teman lihat suka berseliweran di FYP, itu yang suka main gitar bareng-bareng di kelas, itu Pak Tri Adinata itu teman-teman. Dia guru seni musik kalau teman-teman tahu ya. Jadi dia tuh ngajar seni musik di SMA Al Azhar Sumatera Utara kalau nggak salah gitu di Medan ya. Videonya selalu viral dan itu dinotis sama Alan Walker teman-teman. Itu bukti bahwa relevansi dunia pendidikan sama teknologi modern itu luar biasa banget, teman-teman. Misalnya siapa lagi? Kita lihat influencer pendidikan ya. Misalnya di dalam konteks dunia pendidikan ada Bu Ira Mira misalnya. Bu Ira itu dosen saya di kampus, kalau teman-teman tahu, dia suka banget tips skripsi gitu ya. Tips untuk nyelesain skripsi. Cara nulis bab 1, bab 2, bab 3 itu dia tuangin di dalam YouTube-nya. Jadi sekarang subscribernya udah berapa ratus ribu. Itu dosen saya juga. Di Instagramnya juga udah berapa ratus ribu, 300 atau 400. Yang jadi concern saya adalah teman-teman, dunia pendidikan kalau kita relevansikan dengan teknologi modern itu dampaknya tuh besar banget. Makanya kalau saya boleh saran buat teman-teman di UIJ ini, buat teman-teman yang ke depan pengen jadi pendidik gitu ya, coba mulai sekarang rajin sharing di dunia digital deh. Rajin ngonten gitu ya, ataupun rajin sharing tips seputar mengajar misalnya, atau cara mengatasi murid yang bandel misalnya. Itu jadi topik-topik yang hot topik yang bisa teman-teman explore. Atau misalnya teman-teman pendidikan agama Islam gitu ya. Teman-teman ngonten aja tentang tentang apa namanya? Tentang seputar agama Islam gitu ya. Misalnya cara minum yang baik ala Rasul misalnya. Atau kemudian teman-teman bisa mengkorelasikan ilmu-ilmu kuliah terus dikonvert jadi konten di medsos gitu. Memang kalau nggak ada pemicunya itu jadi berat ya teman-teman, kayak gue ngapain sih ngonten, hidup udah enak dan segala macam, itu pilihan teman-teman. Tapi kalau saya boleh menawarkan, sekarang digitalisasi ini lagi besar-besaran teman-teman, dan saya berani jamin orang yang nggak bisa beradaptasi, orang yang nggak bisa adaptif dengan perkembangan zaman, dia akan kalah dengan kompetitor yang lainnya. Teman-teman bisa lihat hari ini, saya bukannya pesimis, tapi saya cukup miris ketika melihat kemarin data dari mana itu ya, kalau nggak salah dari Kemenaker atau apa, Gen Z ini pada nganggur ya teman-teman ya, kalau nggak salah ada berapa juta, 9,9 juta. Saya bilang teman-teman bisa bukan pengangguran gitu ya, tapi belum menemukan bagaimana caranya untuk berkreasi dan berkarya. Teman-teman bingung. Sekarang kita standar orang kerja tuh mungkin harus di kantor segala macam, ya itu
mungkin ada betulnya juga. Tapi kalau saya boleh menawarkan sesuatu gagasan baru bahwa bekerja itu sekarang bisa lewat dunia digital. Kayak saya juga sampingannya kan di dunia digital ya teman-teman sebagai content creator dan lain sebagainya. Pun misalnya saya tidak bekerja di kantor hari ini, saya juga bisa hidup dari dunia digital kan seperti itu. Artinya ini menjadi relevansi yang sangat penting teman-teman. Apalagi sekarang kalau saya boleh sharing teman-teman di sini kan ya niche pendidikan ataupun topik-topik pendidikan di Instagram itu lagi rame banget teman-teman. Lagi rame banget. Ya, gimana misalnya guru-guru sekarang tuh banyak yang viral ya. Guru-guru sekarang tuh banyak yang viral suka suka upload misalnya di guru SD negeri gitu ya, lagi ngafalin aljabar sama siswanya atau muridnya gitu ya. Atau misalnya guru SD tuh yang suka di daerah-daerah, ya sebelum pulang jawab pertanyaan dari bu guru misalnya. Sebutkan nama benda yang diawali dari huruf U misalnya. Nah, itu tuh direkam pakai pakai HP gitu ya. Terus diupload ke TikTok viral dan gurunya bahan dari endorse dari dan segala macam. Nah, kalau udah viral teman-teman, kalau itu udah tercapai, udah tinggi views-nya gitu ya, teman-teman udah enak bisa sharing tentang dunia pendidikan di media sosial. Nah, itulah cara kreatif kita untuk berselancar di teknologi dunia modern, apapun profesi kita, teman-teman. Jadi memang kalau teman-teman nggak mau ketinggalan zaman, sekarang kita harus ngonten gitu ya. Kalau saya bilang kita harus ngonten. Dan ini harus teman-teman coba. Bukan kewajiban, tapi memang ini dalam perspektif kalau kita mau berselancar mengikuti arus perkembangan zaman gitu ya. Ini seru banget nih kalau kita bicara teknologi ya teman-teman. Nah ini pasti ya teman-teman, kenapa apakah public speaking dan TIK modern bisa berjalan bareng-bareng? Tentu saja bisa ya teman-teman ya. Ini bisa banget berjalan bersamaan. Nah ini pasti teman-teman kalau dalam dunia pendidikan problemnya adalah, Kak, kita itu pengen bisa public speaking, kita itu pengen bisa ngomong di hadapan banyak orang, tapi kadang-kadang nggak ada wadahnya. Bener ya, teman-teman? Nggak ada wadahnya. Kak, saya nggak punya audiensnya tuh siapa? Saya mau sharing, tapi saya nggak ada audiensnya. I don't have audience to share about satu topik gitu ya. Nah, ada beberapa cara teman-teman gitu ya, yaitu kita bisa memanfaatkan teknologi digital gitu. Nanti saya akan share tools-tools ataupun AI gitu ya, yang bisa membantu kita untuk latihan public speaking secara digital begitu. Nah, cuman teman-teman kalau saya boleh sharing begitu ya, ataupun boleh menuangkan pengalaman juga kalau dalam dunia kerja, teman-teman nanti di sini kan ada yang SMP, SMA, mahasiswa gitu ya. Ini kalau misalnya teman-teman ingin berkarir di dunia profesional gitu ya, entah itu sebagai guru, entah itu sebagai karyawan or something like that, public speaking itu penting banget, teman-teman. Nah, ini untuk kemajuan karir, teman-teman. Sekarang di institusi apapun, di SMP, di SMA ya, di universitas, di kantor, di perusahaan, company segala macam, orang yang dianggap penting itu adalah orang yang berani berbicara, teman-teman. Jadi ini sudah saya rasakan sendiri bahwa kalau kita punya kemampuan public speaking di dunia kerja gitu ya, karir tuh akan semakin meningkat. Gimana sih Kak contoh karirnya meningkat tuh? Contoh misalnya kita lagi butuh MC ataupun moderator di acara seminar kampus atau acara seminar di kantor gitu ya. Kalau kita jago public speaking, pasti kita akan kepake terus tuh teman-teman. Udah si A aja tuh yang jago public speaking, udahlah dia aja yang jadi MC moderator gitu kan. Nah, ketika kita maju di situ, kita dapat uang teman-teman, ya kan? Pasti kita dibayar di sana dan itu bisa menjadi income tambahan juga. Itu bisa jadi kemajuan karir juga. Orang akan mengingat siapa kita, orang akan mengingat bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berkomunikasi, dan itu akan menjadi satu lompatan karir yang menurut riset dari oratory ini bisa meningkat gitu ya. Nah, jadi buat confidence ya, berkarisma teman-teman ya. Karismanya ini bukan karisma motor gitu, tapi karisma yang dia ada semacam pengaruh positif yang ditularkan untuk si audiensnya gitu ya. Jadi dia berpengaruh positif terhadap audiensnya. Nah, leadership juga sama, teman-teman. Dipercaya oleh orang lain gitu ya, mengembangkan komunikasi persuasif, memimpin yang lain menuju tujuan baik bersama.
Jadi trust me teman-teman, saya udah mengalami juga event itu di dunia kerja, di dunia kampus, di dunia pendidikan. Teman-teman yang bisa public speaking itu akan lebih dipandang, akan lebih kemudian memiliki privilege dibandingkan orang-orang yang nggak bisa public speaking. Itu true, teman-teman. True story. Saya udah banyak lihat kejadian macam-macamnya. Memang harus dibangun ya, teman-teman. Harus dibangun kesadaran kita, harus dilatih terus public speaking kita. Nah, juga untuk networking juga bisa nih, teman-teman. Biasanya kita tuh problemnya kalau yang introvert misalnya ketemu orang baru bingung mau ngomong apa gitu kan ya. Jadi kalau ngumpul di pesta atau di undangan, dia biasanya suka main HP sendiri, mojok ya sama circle-nya atau nggak pakai headset tuh. Saya udah paham betul tuh ya. Tapi kalau misalnya kita punya sense of networking, ketika kita berkumpul di satu event atau di satu seminar, itu kita tuh kenalan teman-teman sama orang-orang di sekitar kita, tukeran nomor WA sama teman-teman di bangku sebelahnya, tukeran nomor WA sama MC-nya, sama pembicaranya. Itu yang saya lakuin juga dulu teman-teman. Jadi network kita banyak. Karena ada seorang ahli yang juga pernah berkata begini teman-teman. Your network is your net worth. Jadi relasimu adalah nilai kekayaanmu. Jadi show me your friends and I will show your future. Perlihatkan kepadaku siapa teman-temanmu, aku bisa nebak masa depanmu kayak gimana. Ini public speaking tuh berperan penting teman-teman dalam networking juga ya. Ini buat teman-teman yang misalnya berkawan sesama komunitas pendidikan gitu ya. FPAI nggak hanya dari UIJ misalnya, tapi dari univ lain. Itu kita bersinergi bikin acara bareng misalnya atau gathering bareng. Kita bikin pelatihan pendidikan untuk SD swasta yang mana misalnya. Atau kita bersinergi bikin satu acara, itu jadi networkingnya bertambah luas teman-teman. Kalau kita punya kemampuan public speaking. Jadi pesan saya teman-teman ya untuk teman-teman yang ada di jurusan PAI ini semua harus bisa public speaking karena apapun pekerjaan teman-teman nanti titel teman-teman adalah sarjana pendidikan agama Islam. Yang namanya pendidikan kita nggak bisa diem hanya sekedar scroll WA, scroll TikTok, scroll Instagram tanpa speak up tuh nggak bisa teman-teman. Kita harus mengembangkan namanya kemampuan berbicara. Nah, kebanyakan Gen Z ini karena pandemi ya, dia lebih banyak main handphone segala macam. Jadi ketika disuruh speak up, itu nggak berani, Kak. Udah nanti aja lah, segala macam. Itu jadi hal yang harus kita benahi bersama gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga perkembangan pribadi gitu ya. Critical thinking, menaklukkan demam panggung, itu penting sekali teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang nanti pengen jadi guru gitu ya, ataupun jadi dosen, itu hal basic tuh public speaking harus bisa, teman-teman. Harus bisa dan harus kemudian kita asah kemampuannya gitu ya. Caranya gimana, Kak? Caranya dengan jadi MC di acara-acara kayak gini misalnya. Atau dengan cara teman-teman ikut komunitas di kampusnya, di SMP-nya, di SMA-nya, atau ikut acara-acara kayak duta bahasa atau kayak duta inspirasi dan lain sebagainya. Itu kan bisa teman-teman ikutin juga tuh ya. Itu akan mengasah kemampuan public speaking teman-teman juga. Nah, ini ada platform daring ya teman-teman yang saya sebutkan di awal tadi. Media sosial itu bisa membantu perkembangan public speaking kita. Kayak misalnya teman-teman nggak usah dulu jauh-jauh misalnya kita ngonten gitu ya. Kak, ngonten tuh susah, memang susah. Tapi misalnya simple kalau teman-teman mau ngelatih kemampuan public speaking di media sosial, contoh sederhana misalnya. Teman-teman lagi sama bestinya gitu ya, mau nonton bioskop bareng misalnya. Nah, itu cara ngelatih public speaking teman-teman tuh ya udah, teman-teman bikin story di Instagram lagi kayak gini pakai pakai handphone kamera depan atau kamera belakang. Teman-teman ya udah ngomong aja gitu. Halo guys, sekarang kita lagi di bioskop nih mau nonton atau sama siapa gitu kan, sama teman-teman gue gitu kan. Ih, filmnya seru banget, asik gitu kan. Dan terus diupload ke story atau ke close friend juga nggak apa-apa. Goalsnya bukan untuk pamer teman-teman, tapi untuk ngelatih kemampuan public speaking. Karena beda. Kalau kita ngomong di digital kayak gini, kita ngezoom kayak gini ngomong, sama ngomong langsung di seminar di ruangan itu beda, rasanya beda teman-teman. Cara public speaking ngomong di depan kamera sama cara public speaking ngomong di depan banyak orang itu beda rasanya. Dan teman-teman pasti kagok deh. Kak, kok kalau di depan kamera susah ya?
kok di tag ulang berkali-kali terus ya? Nah, itu ada skillnya juga teman-teman. Makanya kita harus bisa latihan public speaking secara digital. Ngomong di depan banyak orang itu lebih gampang kalau kita offline, teman-teman. Kalau kita banyak testimoni dari teman-teman saya, Kak, kok lebih susah ya kalau kita mau tag satu video lewat HP diulang-ulang terus gitu. Tag satu gagal belibet misalnya, tag dua gagal, oh ngeblank misalnya. Tapi kalau langsung kok lebih enak ya. Nah, jadi ada tantangannya juga teman-teman dalam public speaking di dunia digital. Kalau teman-teman mau meng-create suatu konten, itu harus bisa ngomong public speaking di depan kamera. Nah, berkaitan juga teman-teman kalau di perusahaan ataupun di kampus-kampus yang lain, saya nggak tahu kalau di UIJ, mungkin mudah-mudahan sudah ada ya. Ada yang namanya LMS teman-teman, Learning Management System. Kalau di perusahaan saya di kantor gitu ya, itu ada satu akses platform, kita bisa akses ke situ dan kita bisa pilih berbagai topik yang udah ada gitu. Jadi kita beli semacam e-course. Jadi trainernya ataupun pembicaranya itu dia ngomong di depan kamera di studio gitu, direkam, diupload ke platform LMS tersebut dan kita bisa tonton berulang-ulang. Nah, itu salah satu cara kita memanfaatkan teknologi dalam konteks public speaking, teman-teman. Jadi kita meng-create suatu konten untuk dipublish di LMS tertentu, Learning Management System, dengan sekali tag bisa diputar berulang kali. Yang nonton pun juga bisa dari mana saja, mau dari Papua, mau dari Aceh. Itu bisa nonton di platform tersebut asal ada kuota internet dan wifi yang cukup gitu kan. Nah, ini teman-teman pendidik juga harus bisa menormalkan hal-hal seperti itu, teman-teman. Jadi yang namanya berbicara di depan kamera, berbicara di depan banyak orang secara langsung, itu adalah hal yang basic, sudah harus bisa sebagai pendidik, teman-teman. Karena dalam pandemi kemarin banyak guru-guru yang kagok, nggak ngerti caranya pakai Zoom gimana, nggak ngerti caranya ngejadwalin pertemuan lewat Zoom tuh gimana, ini Google Meet gimana ya, share screen tuh gimana sih caranya, itu pada kagok banget. Ya, sisi positif dari pandemi adalah kita bisa transisi teknologinya tuh lebih lebih bagus teman-teman, lebih apa ya, lebih terbuka kita, lebih melek teknologi gitu ya. Makanya teman-teman di pendidik ini, ya apapun profesi teman-teman, kalau ingin berkarir di dunia pendidikan, saran saya sudah harus menormalisasi yang namanya berbicara di depan HP, berbicara di depan laptop gitu ya. Direkam di depan kamera tuh udah biasa. Karena hasil mengajar teman-teman nantinya akan diupload ke LMS tertentu, nanti siswanya belajar lewat video ini misalnya. Itu udah harus bisa teman-teman. Nah, alat-alat interaktif gitu ya, misalnya pakai AI atau pakai VR gitu. Nah, atau misalnya juga pakai podcast. Nah, ini cara melatih sense of public speaking, teman-teman. Kita bisa nonton podcast gitu ya. Banyak podcast di YouTube, Deddy Corbuzier gitu ya. Atau ada juga yang kasih solusi segala macam. Itu bisa teman-teman dengerin. Buat apa? Supaya teman-teman secara visual bisa ngelihat, oh gini toh caranya public speaking di dunia digital. Karena yang namanya podcast itu teman-teman, itu dia juga memanfaatkan teknologi dalam konteks public speaking. Dia ngomong di depan kamera. Dan jujur li teman-teman, kalau teman-teman belum biasa podcast, diundang ke studio podcast dan ngomong langsung di depan mic, terus ada narasumbernya, itu kagok teman-teman. Saya dulu juga kayak gitu. Saya pikir ngomong di podcast tuh gampang ya. Oh, rupanya nggak segampang itu. Karena kita harus, kalau podcast tuh ya teman-teman, kita duduk nih. Kita duduk, terus depannya ada mic, terus di depan kita tuh ada 5 atau 6 kamera yang ngarah ke muka kita. Kalau kita demam panggung, kalau kita ngeblank segala macam, udah habis tuh podcast. Paling view-nya cuma 200 atau 300, nggak akan viral 1 juta 2 juta views. Makanya kenapa pengisi podcast sekarang itu kebanyakan artis-artis yang mereka pada artis-artis tuh pada bikin podcast kenapa? Karena mereka terbiasa ngomong di depan kamera, teman-teman. Nah, itu untuk pendidik juga harusnya seperti itu. Kita kan kerjaannya ya mendidik gitu ya, berbicara ke murid-murid kita. Kemudian nanti juga ada sesi bimbingan dan segala macam. Itu harusnya sudah mulai menormalisasi untuk berbicara di depan kamera. Itu udah hal yang biasa, teman-teman. Nah, ini ada teman-teman pakai CapCut nggak, teman-teman? Ada yang pakai CapCut di sini? Capcut gitu ya. Kalau di CapCut itu sekarang kita bisa pakai prompter, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin konten di Instagram, di TikTok,
ataupun di platform manapun, sekarang di CapCut itu ada prompternya. Nah, jadi prompter itu tulisan yang muncul di HP gitu. Jadi kita pakai kamera depan di handphone, terus kita ketik nih, kita mau ngomong apa di kamera itu. Nah, nanti kita paste di prompter itu, nanti prompternya tuh jalan. Jadi kita ngelihat ke kamera sambil baca prompter di situ. Nah, itu solusi banget buat teman-teman yang mungkin ngeblank kalau ngomong di depan kamera gitu ya. Saya juga suka pakai itu kalau misalnya lagi ada project yang tulisannya tuh panjang-panjang gitu ya. Kan kita nggak mungkin mengingat semua kalimat. Kita bisa pakai kemudahan-kemudahan di prompter itu. Nah, kita masuk ke digital tools untuk mengembangkan keterampilan public speaking ya, teman-teman. Tadi yang saya bilang, Kak, saya tuh pengen banget yang namanya belajar public speaking. Tapi saya nggak tahu wadahnya gimana dan nggak tahu caranya gimana. Nah, kita coba manfaatin digital tools ya, teman-teman. Kita coba memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk kemudian latihan public speaking. Ada apa aja sih? Misalnya ada virtual speech gitu ya, soft skills training in VR. Teman-teman bisa searching. Nah, di sini nih ini semacam virtual virtual speech yang kita bisa ngelatih public speaking kita. Atau juga ada misalnya like so gitu ya. Ini your personal speech coach, ada prompt smart juga. Ini akan membantu teman-teman membuat prompt ataupun contekan teks yang mau teman-teman omongin tuh gimana. Atau di VR tuh juga ada Be Fearless, TED Masterclass. Ini memang kelas tinggi semua sih. Tapi yang bisa teman-teman coba nih yang Orai bisa teman-teman coba nanti ada di Google. Itu semacam AI untuk melatih kita public speaking. Atau juga ada tuh AI yang kalau kita mau wawancara, kita wawancara kerja misalnya, itu pakai AI juga tuh. Saya ada tuh kemarin postingannya. Jadi kita latihan wawancara kerja pakai AI. Jadi AI-nya itu bertindak sebagai HRD di perusahaannya, terus kita kayak ditanya-tanya gitu. Itu ada juga. Nah, ini juga teman-teman bisa screenshot dan teman-teman bisa praktekin nanti setelah selesai setelah selesai sesi ini ya. Atau kalau mau dicoba searching di Google juga bisa. Nah, ini juga ada nih teman-teman. Ya, digital tools untuk mengembangkan keterampilan public speaking. Nah, ini cocok banget buat guru-guru ya, teman-teman. Jadi saya sengaja di sini ada Quizizz, ada Mentimeter. Ada yang udah pernah pakai Quizizz, teman-teman? Kalau quiz gitu ya, atau Mentimeter buat tahu pendapat ya, gitu kan. Digital untuk para guru, teman-teman. Ya, saya siapa ini untuk Fakultas Pendidikan ya, teman-teman. Ini bisa khususnya di Quizizz dan Mentimeter sebelum teman-teman memulai kelas misalnya. Oke, teman-teman, coba siapin satu handphonenya dulu, buka aplikasi Quizizz, nanti kita quiz di situ. Pasti saya yakin teman-teman udah pakai ini juga sih. Atau Mentimeter misalnya. Nah, ini bagus buat teman-teman kalau mau interaktif. Nah, guru-guru ini harus pakai ini, teman-teman. Dosen-dosen saya di Unpad itu suka pakai Mentimeter di awal. Oke, teman-teman, komunikasi politik menurut teman-teman tuh apa sih? Nah, coba klik Mentimeternya, kita akan isi pendapat kita di situ, nanti akan kelihatan tuh di layar. Oh, misalnya komunikasi politik tuh, oh misalnya politik tuh kotor misalnya, atau politik itu misalnya kita bagi-bagi bansos misalnya gitu ya. Itu akan kelihatan di layar dan itu akan menjadi jadi lebih hidup gitu, teman-teman. Jadi kita bisa atau Miro ya. Miro ini sebetulnya lebih ke project management sih, teman-teman. Ke project management yang di dalamnya tuh misalnya kita ada kelas gitu ya. Teman-teman jangan lupa cek Miro-nya. Nah, besok tuh jadwal kelasnya ini, materinya ini, Pak Guru atau Bu Guru sudah siapkan di Miro. Teman-teman tinggal lihat, download materinya di sana dan segala macam itu bisa di Miro. Karena dia semacam kayak project management tools gitu yang teman-teman bisa pakai. Nah, ini sekalian teman-teman kita berkenalan sama tools-tools digital ya, teman-teman. Mungkin ada yang sudah familiar atau yang belum familiar, kita sama-sama belajar juga di sini. Nah, ada juga voice analyze, teman-teman. Di sini bisa lihat nih, suara teman-teman tuh fals atau enggak gitu ya. Atau misalnya suaranya kurang gede atau enggak. Nah, itu bisa pakai voice analyze. Jadi teman-teman rekam dulu suaranya di HP. Kalau misalnya suaranya kurang bagus, kurang gede atau gimana, nanti diupload aja suaranya ke voice analyze itu. Nanti dia akan perbaiki suaranya. Nanti jadi bagus lagi suaranya. Begitu juga dengan Lumio gitu ya. Nah, ini juga ada sketchboard gitu. Ini buat teman-teman
misalnya lagi rapat gitu ya, pengen bikin semacam ideasi. Karena guru-guru tuh kan suka ada ini ya, suka ada ideasi apa tuh, musyawarah guru mata pelajaran gitu ya. Kalau dulu tuh waktu saya SMA guru-guru tuh suka banget ikut musyawarah guru mata pelajaran apa ya, MGMP atau apa gitu ya. Nah, itu tuh dia kita harus punya tools yang itu bisa diakses oleh semua orang. Salah satunya dengan Sketchboard ini juga bisa atau Miro juga bisa gitu ya. Nah, ini penting teman-teman. Jadi maksimalkan fungsi digital tools-nya buat teman-teman masing-masing. Caranya sederhana teman-teman ya. Pilih teknologi yang paling cocok untuk audiens teman-teman. Misalnya contoh, Kak, saya mau pakai Quizzes gitu ya. Saya mau pakai Quizzes aja. Enak, gampang. Nah, tapi teman-teman misalnya, oh, ada audiens saya yang berasal dari misalnya dari daerah yang susah sinyal misalnya. Nah, itu teman-teman harus pertimbangkan lagi apakah relevansi quizzes ini terhadap audiens yang ada di pelosok-pelosok itu apakah relevan atau tidak misalnya. Apakah cukup dengan ketik di Zoom aja atau di WA aja atau gimana? Kak, kuisi saya sinyalnya susah. Nah, berarti jangan dipakai juga ya, teman-teman. Kalau dalam konteks online. Tapi kalau misalnya dalam konteks kita offline kelas, pasti saya yakin di setiap univ, di setiap sekolah sudah terpasang WiFi atau saluran internetnya juga sudah cukup baik gitu ya. Bisa juga teman-teman pakai Quizizz ini. Jadi kita main Quizizz bareng-bareng tuh seru teman-teman. Kita main quiz, jawabin satu-satu gitu ya. Ini buat teman-teman yang main Quizizz pasti udah pernah mengalami gimana serunya main Quizizz gitu ya. Nah, yang pertama ini teman-teman. Pilih teknologi yang paling cocok untuk audiens teman-teman. Jadi jangan memaksakan juga misalnya Kak, saya mau pakai Mentimeter deh. Saya mau pakai Quizzes. Tetap kita lihat dulu audiensnya bisa untuk mengakses kedua aplikasi itu. Ah, saya nggak ngerti ini harus gimana aplikasinya. Gimana caranya audiens kita yang tahu menjadi tahu. Paham jadi paham. Itu kan fungsi pendidikan di situ. Fungsi public speaking juga di situ ya, teman-teman. Untuk membuat orang yang tadinya belum tahu jadi tahu, yang belum paham jadi paham. Itu tugas kita untuk explaining. Nah, ketahui latar belakang audiensnya untuk nyocokin kompatibilitas penggunaan alat-alat public speaking gitu ya, teman-teman. Kemudian juga berlatih, berlatih, dan terus berlatih gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga persiapan public speaking, teman-teman bisa pakai Orai dan Likso ya. Nah, ini tadi ada juga, saya sedikit back ke belakang. Nah, ini Likso atau Orai. Ini teman-teman bisa latihan public speaking. Jadi, dia kayak semacam alat ataupun dia aplikasi yang bisa teman-teman pakai. Jadi kita ada partner buat ngomong. Jadi yang saya bilang, kalau kita latihan interview di HRD, kita bisa pakai dua aplikasi ini. Orai sama Lexo itu mempermudah kita untuk bisa lancar dalam public speaking. Dan libatkan audiensmu melalui konten interaktif ya, kayak Mentimeter, Quizzes, sama Miro. Tadi teman-teman ya, kalau kita adalah sebagai pengajar, pengajar itu sangat diharapkan kreativitasnya untuk mendeliver materinya gitu ya. Sangat diharapkan, makanya kita harus pakai tools-tools ya, Quizzes, ya Mentimeter. Nggak harus Quizzes sebetulnya, ada juga Kahoot ya teman-teman kalau tahu Kahoot, quiz-quiz kayak gitu. Itu paling general sih, itu paling minimal teman-teman harus bisa. Karena di teman-teman bisa download Excel-nya. Misalnya di Kahoot, teman-teman ada 100 mahasiswa gitu ya, atau 200 mahasiswa ikut kuis. Dia misalnya ada 10 soal benar cuman 3 atau 4. Itu nanti kita bisa download Excel-nya, teman-teman. Dan itu bisa kita jadikan sebagai nilai. Misalnya di kuis satu nilainya berapa, ya udah tinggal dari Kahoot aja. Kita nggak perlu rekap satu-satu, ngoreksi atas satu-satu, input manual udah nggak zaman sekarang. Jadi kita manfaatin yang namanya tools digital. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian juga kenali alat-alatmu dan atasi masalahnya. Jadi kita memang harus juga terbiasa dengan semua digital tools ya teman-teman, ataupun hardware, perangkat keras gitu. Jadi nanti kita meminimalisir yang namanya kesalahan teknis. Guru-gurunya juga harus paham tools-toolsnya gitu ya, cara pakai Quizzes, cara pakai Mentimeter, cara pakai Kahoot. Tapi memang biasanya ada yang berbayar ya teman-teman. Kalau misalnya berbayar, ya udah diajuin aja ke univnya atau ke fakultasnya, ngajuin misalnya
pengadaan aplikasi Quizizz atau pengadaan aplikasi apa gitu. Nanti pasti diakomodir deh. Kalau untuk pendidikan, saya yakin investasi rupiahnya ke pendidikan tuh pasti banyak ya, teman-teman. Nah, pasti juga yang terakhir adalah evaluasi dan tingkatkan performamu. Jadi, cara kita mengevaluasi public speaking kita, teman-teman, berbagai macam caranya. Misalnya kita lagi ngomong di depan kamera, kita bikin konten aja daily vlog misalnya. Terus kita lihat ulang lagi muka kita di situ. Ih, kok muka gue gini banget ya misalnya. Atau misalnya kok gue ngomongnya ngomongnya kecepetan gitu ya. Ngomongnya kok masih kecepetan ya. Nah, itu kan bisa kita lihat lagi di galeri kita, teman-teman. Kita lagi speech, terus kita lihat ulang. Oh, kayaknya gue ngomongnya terlalu cepet deh. Atau bahkan gue ngomongnya terlalu lambat. Nanti audiens gue ngantuk. Nah, itu bisa kelihatan kalau kita mengevaluasi konten kita, mengevaluasi performa kita. Atau kalau misalnya teman-teman punya bestie gitu ya, tolong nilai dong, tadi gimana ya public speaking gue? Tadi gimana ya presentasi gue? Itu bisa juga. Kita meminta feedback atau evaluasi dari teman dekat kita, supaya kita bisa improve, improve, improve dari kesalahan kita gitu. Pasti teman-teman ya, kita manusia tidak sempurna, pasti ada salahnya. Jadi kita penting namanya mendapatkan feedback. Nah, itu ya teman-teman, kalau dari aku sendiri sebetulnya tools yang sering kupakai buat setiap kesempatan public speaking itu banyak. Ada Kahoot. Aku kalau ngisi training suka pakai Kahoot, teman-teman. Jadi kayak, oke teman-teman, kita buka dulu Kahoot, kita quiz dulu di awal. Nah, kan seru tuh ada waktunya kan. Kita bisa set misalnya satu soal cuma 10 detik atau 2 detik. Nah, itu kan berguna sekali, apalagi kita di pendidikan harus ada nilai kuantitatif. Orang kemampuan kognitifnya sejauh mana, sejauh bagus apa gitu kan. Itu tercermin dari nilai-nilai kuis kita misalnya gitu sih. Nah, itu sedikit. Nah, ini challenge ya teman-teman. Tantangan penggunaan teknologi untuk meningkatkan performa public speaking. Tantangannya banyak teman-teman ya. Misalnya kita sebagai pendidik mau ningkatin kapasitas keilmuan kita di bidang public speaking, tapi ada aja kendalanya Kak gitu. Memang ada banyak kendalanya. Ya, ada kendala teknis, teman-teman bisa lihat koneksi internetnya lelet misalnya, atau tiba-tiba wifi-nya putus. Itu resiko-resiko yang harus dimitigasi sih, teman-teman. Harus kita kita coba cari jalan keluarnya. Terus juga audio atau videonya nggak keluar gitu ya. Atau misalnya suaranya kresek-kresek. Atau misalnya kayak tadi misalnya ada yang on mic lagi bersin misalnya atau lagi ngapain gitu. Itu kan kesalahan teknis atau permasalahan teknis. Jadi kita sebagai organizer, sebagai orang yang menyelenggarakan suatu acara itu harus siap dengan ataupun harus aware nih masalah kayak gini nih udah harus diatasi teman-teman. Sudah harus kemudian kita tindak lanjutnya itu gimana. Jadi nggak ada lagi nanti masalah audio yang kresek-kresek, nggak ngerti cara share screen segala macam. Itu udah harus clear sebelum kita ngajar. Sebelum acara apapun mulai itu sudah harus kita clearkan dulu permasalahan teknis. Karena nanti impact-nya besar, teman-teman. Impact-nya adalah ke persepsi audiens. Ah, ini acaranya kok lama banget ya nggak mulai-mulai misalnya. Atau, oh ini kok nggak well prepare banget dan segala macam. Itu kalau di korporat, teman-teman, kita harus zero mistakes. Ini sekedar sharing, teman-teman. Kalau acara-acara di korporat, baru aja kemarin saya ada acara juga di kantor, kita, para pegawai itu bertindak juga sebagai IO. Apalagi ada pejabat penting, ada direktur utama, itu zero mistakes, teman-teman. Once kita bikin kesalahan, misalnya kayak mic-nya mati, atau misalnya layarnya mati dan segala macam, pahit-pahitnya kita bisa dimutasi ke daerah-daerah terpencil. Kalau di bank gitu ya, teman-teman. Kita bisa dimutasi ke daerah-daerah yang terpencil, sorry to say, karena hanya kesalahan kecil misalnya. Saya pernah tuh ada direktur yang lagi mau ngomong, tapi mic-nya mati gitu ya. Baterainya habis lupa dinyalain. Padahal di situ ada menteri, ada apa. Besoknya langsung dipindah itu orangnya. Kesalahan kecil nih harus kita minimalisir teman-teman. Apalagi ada acara-acara yang mengundang tamu penting, organizernya, ya termasuk kita, public speakernya juga harus ngerti cara pakai teknologinya itu. Termasuk juga organizernya juga harus paham bahwa masalah teknis ini nggak boleh ada lagi gitu karena dampaknya besar teman-teman.
Menurut kita sepele, tapi bagi audiens itu besar. Ah, ini acaranya kok gini amat sih gitu. Wah, nggak siap nih panitianya segala macam. Gagap teknologi dan segala macam itu juga nggak boleh. Ada lagi ya teman-teman. Jadi di apapun itu kita harus well prepare. Tapi memang ini akan selalu ada permasalahan teknis, tapi kita harus bisa belajar dari kesalahan teman-teman. Nah, ini juga ini banget nih, misalnya kurangnya keterlibatan dari audiens ya. Berlaku untuk webinar acara daring misalnya. Nah, ini jadi masalah besar juga ya. Teman-teman di sini karena kebanyakan yang off cam, saya juga jujur li nggak tahu teman-teman lagi ngapain di rumah or something like that. Enakan offline ya. Nah, ini juga masalah besar nih teman-teman ya. Bagaimana keterlibatan audiensnya kurang karena memang kita nggak tahu sebagai pembicara, sebagai moderator, sebagai MC audiens saya tuh lagi ngapain sih gitu ya. Ini yang off cam nih dengerin atau enggak kan kita nggak tahu. Nah, itu memang challenge-nya di situ, teman-teman. Ini memang challenge. Memang challenge dalam penerapan teknologi. Positifnya adalah orang dari Sabang sampai Merauke luar negeri bisa join Zoom ini. Tapi minusnya adalah kita nggak tahu mereka lagi ngapain dan apakah dengerin kita atau enggak. Itu memang kekurangannya di situ, teman-teman. Tapi sebagai pembicara, apapun kondisinya, kita harus tetap well prepared dan harus tetap do the best, teman-teman. Nah, mungkin ini solusinya, teman-teman ya. Nah, solusinya gimana sih cara mengantisipasi permasalahan teknologi? Nah, ini caranya, teman-teman. Ada kesiapsiagaan teknis gitu ya. Kita periksa peralatan kita, udah benar belum nih alat-alatnya gitu kan, udah internetnya lancar atau enggak dan segala macam. Terus juga sediakan rencana cadangan gitu ya, backup plan misalnya, oh si A nggak masuk hari ini jadi timekeeper, ya udah diganti si B misalnya. Atau misalnya PIC dari webnya siapa, PIC Zoom-nya siapa, dan yang ngatur lalu lintas dari Zoom-nya siapa, yang mute admin segala macam. Itu hal kecil teman-teman, tapi dampaknya besar, serius deh. Karena kita bicara teknologi, kita bicara kesiapan. Karena banyak juga yang orang belum siap dengan kemajuan teknologi, akhirnya mereka tertinggal dan segala macam. Ya mungkin ya kemarin kita juga sempat kebobolan data juga tuh ya, yang data dari pemerintah. Itu mungkin salah satunya juga kita belum siap secara infrastruktur digitalnya. Ini akan selalu ada, tapi kita bisa meminimalisir. Tadi ya teman-teman, kita maksimalkan keterlibatan audiens, kita bisa ngasih pertanyaan, diskusi, dan segala macam. Nah, kita juga biasakan diri dengan mediumnya. Atur kontak mata kita, variasikan nada bicara. Nada bicaranya jangan monoton ya, teman-teman. Jangan datar aja gitu ya. Tapi juga ada nada naik, nada tengah, nada turun. Kontak mata kita lebih enak digital, teman-teman. Kita cukup fokus ke satu titik aja. Saya ngelihat ke kamera nih, teman-teman. Tapi secara nggak langsung di HP teman-teman, saya lagi kayak ngelihat teman-teman kan. Nah, itulah. Kalau di digital lebih mudah kita interaksi matanya gitu ya. Nah, itu sih cara-cara kita mengatasinya. Pastikan kita periksa peralatan teknis kita kalau mau ngajar online misalnya. Semuanya udah harus kita siapkan. Jadi teman-teman kita summary gitu ya. Kita akan sudah masuk di akhir sesi, kita akan kesimpulannya. Jadi public speaking itu esensial ya teman-teman bagi bagi kita semua yang tidak ingin ketinggalan zaman. Apapun zamannya, public speaking akan selalu relevan. Kak, public speaking bisa digantikan oleh AI, tapi AI tidak secerdas otak manusia. Karena AI itu mungkin dia punya teknisnya, tapi pengalaman tidak bisa berbohong. Teman-teman, pengalaman seseorang tidak bisa mengalahkan kecerdasan AI. AI bisa error, AI bisa punah. Bahkan ada robot di Korea Selatan tuh yang bunuh diri kan, teman-teman, karena kecapean kerja itu kan. Itu bukti bahwa AI juga punya punya problemnya sendiri. Jadi kita tetap manusia ini sebagai otak utama dari kreativitas bagi bagi masyarakat gitu ya. Nah, jadi TIK gitu ya atau teknologi juga mempengaruhi edukasi yang jadi tonggak dasar dari pengetahuan seputar public speaking. Jadi kalau teman-teman pengen mengajar secara daring, online, didengar oleh banyak orang, mulai deh kita manfaatin platform di Instagram, di TikTok, kita mulai ngonten, kita mulai membiasakan diri ngerekam di depan kamera dan lain sebagainya. Nah, juga ada digital tools tadi, itu juga bagian tak terpisahkan ya teman-teman dari kesuksesan performa public speaking. Tools-toolsnya tadi sudah saya sampaikan. Dan setiap tantangan yang berkaitan teknologi pasti juga ada solusinya pula yang berkaitan dengan teknologi.
terlebih pada dunia public speaking ya. Kayak tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, demikian teman-teman dari saya. Sedikit ada pepatah yang mengatakan tidak ada seorang atlet yang terlatih, yang ada adalah seorang atlet yang terus berlatih. Tidak ada seseorang yang terlatih, adanya adalah seseorang yang terus berlatih. Jadi kita harus practice, 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 because practice makes progress. Demikian teman-teman, kita kembalikan ke MC dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Baik, di sini dari moderator sudah ada 3 penanya. Dari yang pertama itu ada Arsya, Egri Susanto, kemudian ada Satriani, dan juga ada Radi Ahnaf Prayoga. Boleh untuk pertanyaan pertama dari Ersa Ergi Susanto. Untuk Kak Raden, ini langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaannya? Dijawab langsung boleh? Oh boleh. Oke. Pertanyaan pertama adalah teman kita yang masih SMP tadi, itu ada Arsa Egri Susanto. Eh, untuk Arsa, dipersilahkan Arsa. Selamat pagi semuanya. Eh, jadi saya ini mau nanya, Kak, bagaimana cara kita itu menanggapi orang-orang yang nggak suka sama kita saat kita sedang berpublic speaking? Contohnya kemarin itu misalnya saya sedang menjadi MC di acara-acara sekolah, ada memang orang yang nggak suka terus ngata-ngatain saya. Ya, memang saya tidak menanggapi perkataan mereka, tetapi saya terus berjalan, terus tapi memang saya cukup sakit hati sih kalau Ya dikatain gitu. Nah, Allah. bagaimana menanggapi orang-orang tersebut agar saya bisa lebih pede ke depannya dan lebih berkembang lagi ke depannya, Kak. Terima kasih. Arsa, kamu keren banget. Masih SMP ya? Iya, Kak. Di mana SMP-nya? Di on mic dulu aja. Aku penasaran. Negeri 57 baru masuk 1 minggu. Oh ya Allah, di mana? Di mana? Di Halimun, Jakarta Selatan. Oh, kamu DM aku ya. Nanti kamu dapat aku bimbing setiap minggu public speakingnya. Kita Zoom atau nanti em, aku kasih fasilitas ya. Pokoknya aku bimbing langsung Arsa supaya bisa jadi keren di SMP-nya gitu ya. Nanti DM aku ya. Arsa ada Instagram kan? Ada. Nah ya nanti DM aku aja ya. Kak, aku Oke, Arsa Kak. yang join nanti langsung kita belajar langsung nanti ya. Ini spesial teman-teman. Jangan mau kalah dari Arsa ya teman-teman. Ini aku terenyuh ya. Arsa ini keren banget sih. Kemarin jadi MC di acara apa, Arsa? Kalau saya memang sering dapat acara MC mulai dari saya dipanggil di kecamatan atau menjadi MC di Wih, acara. keren loh ini. Ini teman-teman kakak-kakaknya mahasiswa, contoh adik-adiknya nih ya. Luar biasa ini. Ya, Arsa jadi sebetulnya nggak usah menghiraukan ya. Namanya juga manusia pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi gini Arsa, kalau kita ditugaskan sebagai seorang pembicara, baik itu MC, moderator, atau pembicara, ada yang namanya prinsip ini. Kalau Arsa tahu ya, kita ada buku tuh yang namanya The Power of Not Giving a Fuck gitu. Itu ada bukunya. Itu di bestseller di Gramedia atau bahasa Indonesianya Seni Bersikap Bodoh Amat gitu. Itu ada bukunya. Jadi memang dalam beberapa hal kalau memang kita sudah dipersilahkan untuk naik ke atas panggung, mau itu MC, moderator dan lain sebagainya, itu panggung memang jadi milik kita. Jadi nggak usah peduliin lagi apa kata orang dan segala macam. Pembuktiannya adalah buktikan kalau kita memang layak untuk ditunjuk. Buktikan kalau memang kita bisa untuk jadi pembicara, public speaker. Nah, ini ada cara unik juga, ada cara keren gimana kita bisa tanda kutip membantah, bukan membantah ya, tapi menaikkan bargaining position diri kita. Jadi kayak, jadi orang mau ngeremehin kita tuh nggak bisa, karena dia tahu siapa kita. Ini kalau di dunia
dunia kerja nih agak kejam, tapi Arsa bisa coba ini ya. Jadi Arsa belajar sama orang-orang keren. Misalnya contoh, atau kita punya backingan, itu bahasa korporatnya gitu ya. Kita punya backingan. Backingan tuh gini teman-teman. Orang nggak berani ngeremehin kita karena tahu orang-orang di belakang kita itu siapa. Atau orang nggak berani ngeremehin kita karena mereka tahu kita belajarnya sama siapa. Makanya nanti spesial Arsa aku mentorin langsung, nanti jangan lupa DM, nanti aku akan latih supaya teman-teman orang semua tahu Arsa ini punya potensi. Apa yang membuat dia diremehkan? Nggak ada, nggak layak gitu. Kita namanya juga masih belajar segala macam. Make mistakes is normal gitu ya. Membuat salah itu adalah hal yang wajar. Justru orang yang nggak pernah buat salah, itu kemungkinannya cuma dua. Ya memang dia terlalu jago atau dia menutup-nutupi kesalahannya sehingga nggak kelihatan kan gitu. Tapi yang namanya manusia normal, teman-teman, kesalahan tuh wajar. Misalnya contoh, jadi MC, kita ngeblank misalnya. Oh lupa, tadi siapa ya yang ngasih sambutan ya? Nah itu ngeblank dikit tuh. Itu nggak ada masalah sebetulnya. Caranya gimana? Kita kan ada cue card kalau jadi MC. MC itu ada cue card, jadi kita bisa lihat, oh ini namanya Bapak siapa misalnya Pak Akmal atau Pak siapa. Jadi kita ada contekannya. Atau kalau misalnya jadi moderator supaya kita nggak diremehin sama audiensnya gitu ya, kita harus kooperatif sama panitianya misalnya. Misalnya dikasih waktu setengah jam ya udah setengah jam aja. Atau misalnya kita bisa ngobrol dulu sama pembicaranya. Jadi pas kita jadi moderator tuh enak sama pembicaranya nyambung. Jadi nggak ada kayak gap gitu ya, nggak ada gap. Itu bisa juga. Tapi intinya, semakin kita memperluas kemampuan diri kita, dalam hal ini relasi kita, knowledge kita, kemampuan soft skill, hard skill kita, dan cara berbicara kita, jadi buatlah orang seolah-olah tidak bisa meremehkan kita. Bukan berarti tidak bisa ya. Ada peribahasa begini, merendahlah hingga tidak ada seorang pun yang bisa merendahkanmu. Jadi memang kita harus ilmu padi, teman-teman. Dimanapun itu berlaku. Misalnya, contoh, gimana ya saya ngomongnya ya. Ini emang agak kerana em, interpersonal nggak apa-apa ya teman-teman. Sebagai contoh misalnya gini, kalau saya di kantor teman-teman, kalau saya di kantor begitu ya, ini studi case saya sendiri teman-teman. Di kantor itu, teman-teman bukan berarti karena saya juga di luar kantor sebagai kreator juga, sebagai sebagai ya sebagai trainer juga, sebagai influencer juga. Jadi ketika saya misalnya berhadapan sama teman-teman di kantor, mereka tuh jadi nggak ada chance untuk ngeremehin saya gitu. Karena saya di luar tuh, saya saya juga aktif gitu. Jadi orang tuh ngeremehin kita karena biasanya ada beberapa hal. Yang pertama, karena dia kemampuannya lebih besar dari diri kita dan kita dan dia tahu kalau kita tuh nggak punya capability sebesar itu dan dia merasa lebih hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ngeremehin kita karena kita melaju terlalu cepat, teman-teman. Kita secara kemampuan, secara umur lebih muda, tapi secara kemampuan di atas mereka yang udah tua-tua tuh biasanya. Nah, itu biasanya juga ada chance untuk diremehin di situ. Kita tetap melaju, tapi tetap ilmu padi. Kalau misalnya kita diremehin dan segala macam, udah tutup kuping, tutup mulut, tutup mata gitu ya. Let it go. Kalau di prinsip stoikisme, ya, prinsip stoa, itu ada hal-hal yang bisa kita atur, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, saya kasih contoh. Hal-hal yang bisa kita kendalikan itu apa? Pertama, pikiran kita. Yang kedua, perasaan kita. Yang ketiga adalah emosi kita. Yang keempat adalah sikap kita. Yang kelima adalah tutur kata kita. Itu bisa kita atur dengan sendirinya. Itu bisa kita atur dengan diri kita sendiri. Nah, yang kita harus bodoh amat, atau yang harus kita, itu bukan ranah saya, itu adalah pertama opini orang lain, yang kedua adalah keputusan atau tindakan orang lain, yang ketiga adalah reaksi orang lain, yang keempat adalah perlakuan orang lain ke kita, dan yang kelima adalah penilaian orang lain terhadap kita. Itu di luar kemampuan kita. Fokus kita bukan ke sana, bukan ke eksternal, tapi ke internal tadi. Fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa itu?
pikiran, perasaan, mental, attitude, sikap, kemampuan untuk terus belajar, itu yang bisa kita kontrol, teman-teman. Makanya nggak jarang banyak Gen Z yang stres di dunia kerja tuh karena atasannya toksik misalnya. Itu karena dia terlalu memikirkan reaksi orang lain ke dirinya gitu. Dia terlalu memikirkan, aduh nanti dia ngomong apa ya ke gue, nanti aduh nanti gue diremehin segala macam. Jadi fokusnya, pikirannya udah ke arah sana. Padahal itu bukan ranah kita untuk mikir ke arah sana. Itu adalah faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol sama sekali. Tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi jangan fokus ke eksternal, itu anggap aja itu nggak ada gitu ya. Ah biarin terserah orang mau ngomong apa, nggak ngaruh juga gitu. Emang dia yang ngasih makan gue apa gitu. Kalau kita mau keras-kerasan gitu ya, emang dia yang ngebiayain gue apa gitu. Kan nggak ada hubungannya, udah biarin aja gitu. Kita tetap fokus ke diri kita, ngembangin diri tetap. Jadi jangan kemudian kita ada orang yang remehin kita. Oh kita jadi down, oh kita jadi insecure ya, jadi scroll TikTok lagu-lagu galau gitu kan. Enggak, jangan. Itu makin galau kita. Makin ke psikolog kalau kayak gitu kan. Ke psikiater juga bisa tuh kan. Ada teman saya yang kayak gitu soalnya. Jadi jangan sampai ke hal-hal yang kayak gitu teman-teman. Jadi kita fokus ke positivity. Fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Itu. Dan senantiasa ilmu padi. Dimanapun kita berada, tetap harus ilmu padi, teman-teman. Karena saya selalu percaya, merendahlah hingga tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Itu berlaku di dunia manapun, teman-teman. Karena seringkali orang suka ber- manusia ini makhluk bumi tapi bertindak layaknya langit kan gitu. Banyak yang kayak gitu kan. Kita makhluk bumi ya bertindak seperti bumi lah. Ya ilmu padi itu ya abangku ya, ilmu padi harus tetap menunduk. Karena kan Rasulullah ya juga ngajarin kayak gitu kan teman-teman, akhlak ya. Kalau di hadisnya itu kan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak gitu. Jadi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini kenapa jadi ceramah gue ya? Ya gitu deh. Begitu ya teman-teman ya. Buat Arsa nanti nanti sama aku aja bimbingannya ya. Nanti aku mentorin buat Arsa gitu. Oke, semangat terus Arsa. Thank you. Kak. Yuk, sama-sama. Oke. Oke, baik. Eh, tadi dari Ade Arsa ya, teman kita dari dia masih duduk di bangku SMP. Kemudian pertanyaan yang kedua itu dari saudara kita, teman kita juga dari Radi Anhaf Prayogi. Untuk saudara Radi, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin bertanya untuk kepada narasumber. Di sini kita berbicara tentang teknologi ya, teknologi dalam mengembangkan keterampilan public speaking. Nah, saya izin bertanya, Kak, bagaimana sih teknologi augmented reality atau HR dapat digunakan dalam latihan public speaking. Itu Kak. Terima kasih. Iya, buat Radi ya. Tadi udah cukup dijelaskan juga gitu ya. Memang ada beberapa. Saya juga masih ngulik sih. Masih ngulik gimana caranya relevansi teknologi ini untuk public speaking. Tapi yang saya temukan tadi ya, ada beberapa aplikasi yang bisa kita pakai. Memang AI sih ya, AI ataupun semacam aplikasi digital kayak Lexo atau Orai itu saya coba ngulik juga dan rupanya cukup works sih, atau virtual speech gitu ya. Soft skill training in VR beberapa itu bisa kita pakai gitu. Kalau misalnya kita masih susah juga pakai aplikasi-aplikasi itu, ya udah kita manual aja gitu kayak ngerekam di HP terus nanti cek sendiri manual gitu. Itu bisa juga. Jadi memang banyak jalan menuju Roma. AI itu kan sebetulnya teknologi ini kan tujuannya mempermudah kehidupan manusia gitu kan ya. Kalau memang itu mempermudah ya kita pakai gitu. Cuman memang harus ada yang namanya adaptasi teknologi ya, itu pasti sih. Kita harus belajar dulu, harus ngulik dulu, nggak bisa sehari dua hari sebetulnya. Tapi memang harus
apa namanya, kita belajar berkelanjutan, kayak seminggu 2 minggu itu bisa kita, kalau bahasanya itu ngulik dulu gitu ya, kita ngulik dulu, sama kayak belajar main gitar kan juga, kalau mau tahu nadanya kita harus ngulik dulu, nggak bisa langsung jadi, gitu sih mungkin. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Eh, ini untuk sesi penanya terakhir, itu ada Saudara Satriani dari PKB Sulawesi Barat. Untuk Satriani, kami persilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Mas Hanif. Begini, saya kan selaku penyuluh KB itu kan sering berhadapan dengan masyarakat luas ya, terutama masyarakat ibu-ibu yang ingin ber-KB dan sebagainya, ibu hamil. Nah, ya, yang ingin saya minta dari Mas Hanif, bagaimana sih cara mengatasi ketika kita melaksanakan penyuluhan, tiba-tiba materi yang ingin kita sampaikan itu blank, ya. Kadang yang kita pikirkan, yang ini kita sampaikan sebentar, tiba-tiba hilang. Itu yang kadang-kali saya alami. Nah, makasih. Sama-sama, Bu Satriani. Bu Satriani, kalau boleh saya tahu, biasanya pas penyuluhan pakai alat bantu berupa PowerPoint nggak? Kadang kalau disuruh bawakan materi, bawa apa? Pakai PowerPoint. Terus kalau untuk di posyandu-posyandu kan biasa kita melakukan penyuluhan itu tidak pakai apa-apa. Menguasai materi itu saja, Mas. Itu. Oke. Biasanya yang pakai PowerPoint itu di mana? Eh, Halo? Masih di mute, Bu? oh ya, biasanya di tempat-tempat yang kita sepakati, misalnya pertemuan PKK, gitu. Misalnya bawakan materi orientasi, misalnya pendataan keluarga dan sebagainya. Itu kadang tiba-tiba materi yang sudah kita kuasai, tiba-tiba kita blank begitu. Oke. Nah, Sebelum penyuluhan, Bu Satriani biasanya suka bikin outline materinya dulu nggak? Poin-poin apa saja yang saya sampaikan hari ini? Atau ya udah mengalir aja dengan ada yang di kepala? eh, oh, kadang kalau ada waktu saya buatkan itu dulu materi intinya. Heeh. Terus kalau waktu biasa mepet, tiba-tiba oh besok bawakan ini. Kadang waktu belajar pelajari materi itu sangat singkat, jadi kadang ya mengalir begitu saja. Hmm. Oke. Tapi pernah ngerasain bedanya nggak, Bu? Antara kita buat materi dulu, kita coret-coret dulu di kertas, bikin to-do list-nya ataupun poin-poin materinya, sama ngomong langsung tanpa persiapan, lebih besar mana peluang untuk ngeblanknya? Antara persiapan dulu atau tanpa persiapan? Ya, jelas banyak perbedaan, Mas. Pasti Nah, lebih persiapannya itu lebih matang. itu Heeh. jawabannya. Berarti supaya tidak ngeblank, ibu harus persiapan. Iya. Misalnya mau ke posyandu A misalnya, posyandu kecamatan A misalnya. Dadakan ataupun tidak dadakan, ibu sudah harus ada pegangan materi apa, misalnya penyuluhan KB. Nah, itu ibu sudah bikin semacam standarisasi. Oke, kalau saya pengen ngomong ke posyandu ini, saya sudah pakai materi yang ini saja. Sudah pakai materi yang sudah saya buat, ya misalnya Sabtu Minggu kayak gini, kita manfaatkan waktu luang supaya misalnya ketika di kemudian hari kita mau penyuluhan, sudahlah pakai materi itu saja gitu kan. Kita bisa buat coret-coretannya di kertas atau di HP, poin-poinnya saja. Saya yakin ibu sudah paham juga apa itu poin-poinnya dan segala macam. Yang penting adalah gimana kita urutan materinya sama apa konten yang mau kita sampaikan gitu. Itu memang harus ada persiapannya. Orang ujian masuk sekolah aja ada persiapannya ya, Bu ya. Apalagi kalau kita Iya, penyuluhan harus ada persiapannya begitu. Mungkin iya, lebih di sering. list down aja materi-materi apa yang mau dibawain dan itu udah harus ada standarnya. Oke, kalau misalnya saya mau ke posyandu, saya pakai materi yang ini aja. Jadi nggak ada peluang lagi untuk ngeblank. Pun kalau misalnya takut ngeblank juga, itu materinya dibawa aja, Bu. Nggak perlu pakai PPT, tapi kertas cukup saja. Satu kertas disobek gitu ya, dilipat-lipat, itu jadi panduan materinya. Oh,
poin A-nya ini, poin B-nya ini, poin C-nya ini. Kalaupun lupa di tengah jalan, ibu bawa kertas tinggal contek aja. Oh, tadi saya ngomongnya sampai sini. Itu sih yang bisa sering saya lakuin juga ya. Kalau misalnya presentasi tanpa tanpa PowerPoint, kita nggak kosongan gitu ya, kosong semua kosong, nggak ada apa-apa. Kalau kita takut lupa, bawa catatan kecil aja, Bu. Bawa kertas contekan, taruh di kantong sini. Kalau lupa, tinggal lihat, nggak apa-apa. Itu nggak nggak ada masalah sih. Ya, Mungkin begitu, Bu. terima kasih banyak Mas Hani Radit. Sama-sama, siap, sama-sama. Oke, baik. Kita sudah di ujung kegiatan inti pada hari ini, di kegiatan webinar kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Raden Hanif menjadi manfaat buat kita semuanya, menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sebelum saya mengakhiri webinar pada pagi hari ini, saya ingin meminta izin ke Raden buat menyampaikan closing statement-nya sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar. Oke, siap. Makasih ya, Mas Zulfikar, teman-teman semuanya. Luar biasa ini ada seratusan orang lebih ya. Kita bisa berjumpa di Zoom kali ini buat teman-teman yang mungkin biasanya hanya ngelihat saya di konten, tapi bisa silaturahim langsung di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu offline juga nanti di kesempatan berikutnya. Satu hal yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Zaman terus berubah ya. Zaman terus berubah. Terus juga teknologi semakin canggih. Kalau kita nggak bisa manfaatin itu kita akan ketinggalan sama kompetitor-kompetitor kita. Karena sekarang persaingan SDM juga semakin tinggi. Orang, kalau saya baca tuh kemarin, orang sekarang mungkin cari kerja susah, apalah segala macam, banyak pengangguran ya. Saya baca gitu ya. Itu sebetulnya bisa kita atasi dengan cara kita melek teknologi. Jadi ibaratnya kita kerjaan sampingan itu kita di teknologi ya ini. Kita bikin konten, kita kemudian bikin kelas, bikin webinar segala macam. Memang tidak semua orang mau, tidak semua orang bisa gitu ya. Tapi bagi dia yang memiliki kemauan pasti akan ada jalan. Begitu juga dengan kita, public speaking. Public speaking itu ilmu lapangan, teman-teman. Kalau teman-teman nggak latih, itu akan hilang skillnya. Misalnya udah lama nggak jadi pembicara, udah lama nggak jadi MC, ketika ditunjuk lagi, pasti akan kagok begitu. Makanya senantiasa latih itu ya, teman-teman. Kalau ada kesempatan untuk jadi MC, moderator, ambil kesempatan itu. Kalau misalnya ada kesempatan untuk sharing, ambil kesempatan itu. Karena yang namanya public speaking adalah kita harus praktek. Termasuk juga apapun rencana karir teman-teman setelah lulus dari UIJ, setelah lulus dari SMP, SMA, kuliah gitu ya. Apapun rencana karirnya, saya selalu sampaikan, memang tidak semua profesi butuh public speaking. Tapi apapun profesi teman-teman, kalau bisa public speaking, itu akan jadi nilai tambah, nilai jual, nilai daya tawar yang tinggi buat perusahaan, buat orang-orang di sekitar kita. Karena ini seni berbicara ini nggak semua orang bisa dan nggak semua orang mau, karena ada malu dan lain sebagainya. Tapi dia yang berani coba, itu akan diapresiasi dan peluang karirnya lebih besar gitu sih. Tetap senantiasa belajar, teman-teman. Belajar terus. Jangan lupa untuk senantiasa apa namanya? Praktek juga. Pasti yang namanya practice kita akan dapat yang namanya progress. Because practice makes progress. Thank you, teman-teman. Demikian. Oke, terima kasih untuk Kak Raden closing statement-nya. Eh, saya sebagai moderator ingin menyampaikan sedikit kata-kata untuk closing, yaitu tiada gading yang tak retak, begitupun saya yang jauh dari kata sempurna. Eh, Mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Di akhir sesi ini, saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Moderator dan juga Kak Raden Hanif sebagai pemateri dengan pembahasan yang sangat keren ya teman-teman ya.
sangat-sangat berisi dan sangat juga keren. Dan juga terima kasih juga kepada Ibu dosen yang telah berkesempatan hadir dan juga teman-teman semua yang hadir ke dalam. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi dokumentasi ya. Izin ya Kak dan teman-teman untuk on cam karena ingin diambil gambarnya. Bisa on cam dulu. Operator bisa tolong dibantu. Oke, udah bisa ya. On cam ya. Kita mau ambil gambar ya, teman-teman semua. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah? Sudah? Baik, dengan ini selesailah kita pada acara hari ini, yaitu webinar public speaking. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh panitia yang sudah berusaha melaksanakan kegiatan pada hari ini dan juga kepada semua audiens yang telah hadir. Dengan ini saya menutup acara pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya Salawat Sabila selaku MC pamit undur diri. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di lain Terima waktu. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.